kenapa namanya Madu Si Bangkong? Gimana sih ngebangun brandingnya, gimana ada mereknya, gimana mendaftarkan mereknya. Sekarang terakhir update sudah berapa mitra? Metamorfosis merupakan sebuah perjalanan hidup, perjalanan bisnis dari seseorang yang inspiring terkait dengan up and down-nya yang berimbas terhadap kehidupan juga. Saat ini kita kedatangan dari Kang Fajar, mungkin saya bisa bilang beliau adalah owner dari bisnis kemitraan Ayam Madu Si Bangkong dan founder juga dari bisnis fashion yang saat ini sedang beliau geluti perdalam. Hai squad, dan ini Pak Fajar, sehat? Alhamdulillah sehat. Kabarnya gimana? Lagi gelut apa? Lagi sibuk apa gitu? Sekarang lagi ya jalanin Ayam Madu sama lagi ngebangun brand fashion sekarang. Gitu. Jadi buat squad semua, bahwa Fajar ini berangkat dari bisnis kemitraan kuliner yang nanti kita coba perdalam juga dengan berbagai dinamikanya, up and down-nya. Jadi mungkin Fajar bisa cerita nih ke kita bahwa di awal seperti apa, terus ini juga menariknya kuliah juga, tapi ternyata sempat bekerja juga, tapi akhirnya bangun bisnis kemitraan. Yang namanya bisnis ya Mas Edo, nggak ada yang instan di mana-mana juga kan. Kita semua berproses. Ya, saya berawal dari 2009 membuat Ayam Madu Si Bangkong ini bersama orang tua. Yang basicnya orang tua saya itu dulu adalah catering, usaha catering untuk makan siang perusahaan-perusahaan swasta BUMN itu di Bandung. Mungkin karena dari kecil itu suka bisnis, saya melihat peluang waktu saya kuliah, di mana dunia kampus itu makin tiap tahunnya itu pasti bertambah banyak mahasiswanya. Di tahun berapa berarti itu? 2009 saya buka. Bukanya. Tapi dari 2009 ini awalnya itu belum di branding, masih rumah makan kayak warteg gitulah, warung nasi. Warung nasi lah. Jadi selama 2009 hampir perjalanan 1 tahun itu baru saya mendapatkan pelajaran soal gimana sih ngebangun brandingnya, gimana ada mereknya, gimana mendaftarkan mereknya, mempatenkan logonya dan sebagainya, itu di 2010. Akhirnya 1 tahun berjalan, 2010 akhirnya tahu nih step by stepnya terkait dengan legal dan lain-lain juga. Dan di 2009 ke 2010 ini saya sifatnya membantu orang tua, bantu manajemennya. Jadi seperti tenaga kerjanya, SDM-nya, kemudian marketingnya, keuangannya. Itu semua? Iya. Ya karena berbicara owner otomatis ini mungkin buat squad juga ya harus paham dari proses bisnis dari hulu ke hilirnya, dan Mas Fajar sudah melalui hal itu berarti. Betul. Terlepas memang mungkin pasti punya spesialisnya tersendiri. Betul. Di marketingnya kah, di mana kah gitu ya. Jadi saya ngebantu orang tua dari segi marketing. Dulu belum sehebat sekarang ya, udah ada digital marketing kayak gimana. Dulu kalau saya suka ketawa sendiri kalau nginget-nginget dulu tuh. Saya masih bikin, karena saya belum basicnya nggak bisa ngedesain. Saya nulis di kertas tuh, kertas HVS, nama tempat makan, nomor telepon, terima delivery, fotokopi perbanyak, saya sebar-sebarin tuh ke kosan, ke ruang mahasiswa-mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, sekretariatnya. Saya sebarin dari situ, dan alhamdulillah dari perjalanan itu selama 1 tahun nemu nih win produk lah. Iya. Win produknya tuh si ayam ini, yang tadinya tiap hari emang ya tadi kata saya bilang tadi
kayak warung nasi, warteg yang tiap hari ganti menu. Tapi dari tiap hari ganti menu, si ayam ini tuh selalu banyak peminatnya. Oh. Jadi dari situ selama perjalanan 1 tahun, akhirnya saya fokuskan, dah ayam ini aja. Dan di branding ayam madu si Bangkong. Oh, oke. Berarti ya memang di 2009, 2010, masih konvensional dalam Betul. hal marketing. Belum sekarang yang sosial media, Iya. agensi digital marketing banyak juga, itu nggak begitu sulit. Cuman ini saya menarik tadi terkait dengan menulis ilustrasi, menulis ilustrasi di sebuah kertas, akhirnya ditempel mungkin di mading, Iya. mungkin bisa dibilang semi poster. Ya, Zaman konvensional tuh terkenal dengan flyer, poster, Betul. brosur gitu. Betul. Akhirnya dari sana dan berarti di awal sebetulnya menunya banyak. banyak. Oh, sampai akhirnya ketemulah ayam ini Ya, dan akhirnya di branding. betul. Kenapa namanya Madu Si Bangkong? Ayam madu si Bangkong ini, si Bangkongnya sendiri itu lebih ke panggilan saya dari zaman SMA. Si Oh, Bangkong. iya. Jadi saya, sorry bukan menyombongkan diri ya, eksis sih. Banyak dikenal dan dengan orang tahu itu produk saya, itu bisa menarik untuk mencoba. Karena fokus saya itu bisnis kuliner yang saya jalanin adalah gimana caranya orang itu mencoba rasanya. Alhamdulillah emang ketika orang-orang atau konsumen mencoba itu pasti ya repeat karena rasanya enak gitu. Jadi kebanyakan kan ada bisnis kuliner tuh yang menjual tempat, kenyamanan tempat, terus atau view, mungkin kalau Bandung terkenal dengan tempat-tempat tinggi, menjual view pegunungan, lereng. Terus ya kalau saya lebih fokus ke rasa, gimana caranya orang bisa datang, nyobain dan repeat gitu. Oh, oke. Ayam madu sendiri itu beda dengan yang ada banyak di pasaran. Sebetulnya ayam madu ini udah banyak, tapi rata-rata itu digoreng atau dibakar baru diolesin madu. Yang dimana itu kurang meresap menurut saya. Saya dan ibu bereksperimen R&D produk, akhirnya madunya kita masukkan dalam proses pengungkepan. Oh, diungkep diungkep tuh di presto gitu ya? Diungkep ya? Oh. Kalau di presto itu bisa lembut sampai ke tulang-tulangnya. Tapi kita mengungkep agar tekstur dagingnya nggak akut hancur. Kalau di presto gampang hancur si tekstur dagingnya. Kayak gitu. Oke. Ini saya coba mundur ke belakang ketika kalau ngelihat kan Mas Fajar ini kelahiran 90-an. Ya. Mungkin di zaman 90-an ini banyak orang tua yang bisa dibilang ya kamu harus kerja. Ya. Kamu harus kerja di bank misalkan, kamu harus jadi PNS misalkan gitu. Nah, ketika mengawali bisnis diseriuskan akhirnya dengan brand Ayam Madu Si Bangkong itu, sempet nggak sih ada masalah atau ada dalam segi mindset mungkin orang tua dan lain-lain itu sempet? Ya, untuk 2009 saya masih kuliah. Saya kuliah di 2008 masuk. Ya, setelah 1 tahun saya kuliah, saya melihat potensi tadi, orang tua buka di 2009, saya atur manajemennya 2010 sampai dengan 2013. 2013 saya lulus, saya ngebantu manajemen aja gitu. Ketika lulus saya ingin meneruskan karena balik lagi basicnya saya suka bisnis, suka ketemu orang baru, ngobrol, menawarkan produk-produk saya. Ya dari situ saya ingin buka, tapi ada halangan dari orang tua yang masih tanda kutip pikirannya kolot ya mungkin bisa dibilang. Zaman kolonial dan milenial kan beda. Kamu udah dikuliahin, cuman mau jualan nasi gitu. Ngapain orang tua susah-susah nguliahin? Udah cari kerja. Walaupun emang IPK saya 2,35. Dibilang sangat jelek kan? Iya. Ya balik lagi, tapi saya punya skill berbicara, skill
ngobrol dengan orang, komunikasi. komunikasinya. Dari situ saya masuk kerja pun diterima di perusahaan swasta di Jakarta karena punya basic seperti itu gitu. Jadi jangan apa ya, untuk milenial sekarang nggak usah takut ketika IPK kalian rendah gitu. Ya. Ya. Tapi, Ya itu ternyata dari kan potensi diri kita masing-masing lah. banyak banget yang apa ya terjadi mungkin di beberapa orang antara berbicara ke kolonial dan milenial itu. Sampai akhirnya ya mungkin kalau milenial sudah tidak aneh untuk mulai usaha online, Ya, betul. jadi distributor kah, jadi Betul. reseller, itu udah nggak aneh. Tapi memang memulai di fase-fase yang 90-an itu pasti banyak dinamika. Dan alhamdulillah sebetulnya sampai sekarang akhirnya berbicara ayam si madu Bangkong ini sudah kemitraan berarti sistem. Betul. Akhirnya seperti itu. Iya. Diawali tahun berapa? Jadi lanjut tadi yang cerita tadi, 2013 saya lulus, saya akhirnya kerja dulu, mengikuti apa yang orang tua mau. Setelah 2 tahun saya izin ke orang tua, saya mau buka usaha sendiri, melanjutkan usaha ayam madu ini. Saya ingin mengembangkan, ini potensinya besar. Ya sudah, akhirnya orang tua pun bilang, sok kamu buka, tapi mama papa nggak akan modalin, coba kamu berjuang sendiri. Kebetulan tugas akhir saya itu analisis kelayakan pembukaan, analisis investasi kelayakan pembukaan ayam madu si Bangkong. Oh, dibuatlah itu jadi skripsi. Skripsi tugas saya. Dari situ saya cari investor, ya teman-teman dekat saya. Nih proposalnya dosen aja udah nge-ACC layak, masa lu pada nggak percaya? Nah dari situ saya dapat investor, bukalah di Jalan Riau, Bandung. Titik pertama 2015. Titik kedua jatuhnya. Karena yang pertama kan yang di Telkom tuh. Oh, yang di Telkom. Ya. Oke. Yang di Telkom udah saya kasihkan untuk orang tua. Ya saya berkembang sendiri dengan mengembangkan kemitraan. Di 2016 saya baru menemukan formulanya. Formulanya 2016. Ya. Ini berarti kalau bisa saya sebutkan hanya dengan modal skripsi itu. Iya kan? Modal skripsi itu akhirnya mendapatkan investor, meskipun memang investor ini masih pertemanan lah. Ya, dari teman, dari inner circle-nya Mas Fajar juga. Akhirnya buka titik kedua di Riau. Betul. Ini yang saya pengen coba perdalam ke Mas Fajar. Jalan Riau Bandung ini atau RM Marta Dinata ini ada pertimbangan apa nih, Mas? Kenapa? Karena posisinya kalau saya berpikiran itu mungkin jadi mercusuarnya, karena Riau ini bisa dibilang hangout place buat wisatawan ekspatriat datang ke sana, akhirnya dapetin branding. Nah, itu kenapa? Jadi balik lagi ke yang tadi yang saya jelasin, bahwa saya berawal berjalan dari proposal tugas akhir saya. Nah, sebenarnya di tugas akhir saya itu ada tiga pilihan gitu. Ada di DU, di Pati Ukur, di Gerger Kalong, sama di Kopo. Itu pasarnya dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu maksudnya dari mahasiswa. DU banyak mahasiswa, Gerger Kalong banyak mahasiswa. Kenapa Kopo itu di luar mahasiswa? Karena penduduknya banyak, padat. Bisa menggantikan pasar itu gitu. Nah, kenapa sih realistisnya jadi di Jalan Riau? Ya karena Jalan Riau masih saya ukur nggak jauh dari DU lah, dan biaya sewanya juga masuk ke seperti yang ada di proposal gitu. Dari perhitungan kita masuk yang biaya sewa di Riau, sedangkan yang di Pati Ukur kita keliling-keliling hampir 1 bulan nggak dapat tuh. Akhirnya dapat yang di Jalan Riau. Jalan Riau. Nah, ya dari situ juga saya dapat mitra pertama di Jalan Riau. Akhirnya karena Riau ini. Jadi 2015 itu buka di Riau. 2015 bulan Agustus lah, saya tuh dapat calon mitra. Calon mitra yang sedang orang Bogor lagi berlibur ke Bandung, bawa anaknya ke situ, nginep di daerah depan kedai saya lah dulu, di Grand Serela. Grand Serela Hotel. Itu karena dia nyampe malam, nyari makanan susah, kebetulan saya buka sampai jam 10 tuh waktu itu. 10 malam dia beli, anaknya suka,
sarapan pagi pun sampai nggak breakfast di hotel gitu. Oh. Beli, nungguin saya buka jam 9. Hmm. Sarapan di situ lagi. Nah, 2 minggu kemudian si calon mitra saya ini balik lagi ke Bandung dan pingin makan lagi. Sampai akhirnya sebulan kemudian itu minta nomor ke pegawai di kedai, minta nomor untuk ketemu dengan saya. Ngomong-ngomong, ngobrol, ya nanya gimana perjalanan ayam madu. Dia ternyata minat untuk buka di Bogor gitu. Oh, di Bogor. Nah, sampai suatu titik tuh si suami calon mitra saya tuh nanya, ini menu ada apa aja, variasinya apa aja gitu. Nggak mungkin cuma ayam aja kan. Ya banyak, ada pengembangan menu-menu dari saya, dari ada chicken wings lah, yang masih berbau ayam lah. Ada bebek juga, sayurannya kita bikin yang simple, ada gado-gado. Nah, si suami mitra saya ini, dia punya alergi terhadap bebek, Mas. Bebek? Lucu nih. Oh, ada ya? Saya baru. Jadi, sebenarnya makanan bebek itu kan 2 PR-nya. Satu bau amisnya, dan satu lagi alot liat. Oh, liat. Apa ya bahasa Indonesia itu? Ya, alot, Ya, alot, alot. alot. Saya coba, Pak, makan nih bebek kita. Saya waktu itu ada, ya lagi megang uang 1 juta. Saya keluarin 1 juta, saya kasih kalau Bapak kenapa-napa. Coba Ditantang lah. sama saya. Dari situ nyobain, habis. Enak nih, saya suka, bener nih, teruji semua makanannya enak. Kapan kita ngobrol, kita cari tempat di Bogor, kita buka. Ya dari situ awal mulanya dapat mitra pertama untuk ayam madu si Bangkong. Oh, Tapi mitra pertama. setelah Bapak itu ngajak untuk ke Bogor, saya bilang, sebentar Pak, sebelumnya saya belum ada konsep untuk mengembangkan kemitraan seperti apa, pendistribusian barangnya seperti apa. Sistemnya itulah ya. Iya. Makanya kenapa saya bilang 1 tahun, itu kan Agustus ketemu lagi itu di September, awal Oktober itu ketemu lagi, dan pingin buka di awal Oktober. Saya minta waktu sampai sebelum Oktober lah, Agustus tahun 2016 tuh baru buka lagi. Akhirnya riset di sana. Buka, ya. Ya, riset dulu selama dari bulan Oktober itu sampai Agustus. Mas Fajar berarti riset. Ya. Nah, akhirnya menemukan pola kemitraan yang sesuai dengan bisnis modelnya ayam madu si Bangkong ini, itu seperti apa gitu loh? Atau memang mungkin ada referensinya ketika berbicara kalau luar itu kan McD, KFC, terus di sini pun ada banyak juga. Nah, itu akhirnya seperti apa? Ya, itu saya mempelajari dari beberapa brand-brand kuliner yang memang mengadakan kemitraan. Contohnya yang tadi yang saya sebutin, nasi goreng mafia, Baba Raffi, kemudian bebek selamat, warung steak. Itu saya pelajari itu yang lokal, sampai yang tadi yang multinasional mungkin ya, yang McD, KFC kayak gitu-gitu. Saya pelajari, akhirnya saya tahu sistemnya. Setelah tahu sistem kan saya harus belajar juga cara pendistribusiannya, bagaimana cara agar makanan ini bisa nyampe di sana, diolah di sana, sama dengan seperti yang di Bandung. Ya, terutama taste-nya. Ya, karena balik lagi, karena yang saya jual adalah rasa. Betul. Oh, sampai akhirnya berjalan. Titik pertama, kemitraan pertama adalah di Bogor. Betul. Sampai akhirnya punya berapa waktu itu di tahun? Sampai 2019 itu ada 12 titik. 12 total. Dalam kurun waktu? Berarti 4 tahun. 4 tahun dengan 12. Nah, dinamikanya apa ketika berbicara kemitraan ini yang sistemnya atau apanya gitu? 12 ini semua di Jawa Barat atau tersebar? Jawa Barat, Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Ya. Jadi untuk Jawa Baratnya ada di Tasik, ada di Indramayu, kemudian ada di Bogor, Bekasi, Cikarang. Bogor, Bekasi, Cikarang, Jabodetabek ya. Iya, betul. Kemudian untuk di Bintaro, untuk Jakarta sendiri belum. Oh, Jakarta belum. Oke. Sekarang masih berjalan atau? Ya, siapa yang tahu, ada COVID, Mas. Oke. Nah, ini kita coba masuk ke bisnis di tengah pandemi. Tadi up-nya kan? Sekarang down. Setelah up pasti ada down. Itu lumrah dalam segi bisnis. Nah, ketika berbicara di pandemi ini, dinamikanya apa yang terjadi? Apalagi di sini kuliner dine in
Ya. Dine-in ya? Dine-in ketika dan- itu. Ketika Dine-in dan delivery. Oh, dine-in dan delivery. Nah, akhirnya di pandemi ini hal apa yang terjadi di 12 kemitraan tersebut? Jadi dari 2019 itu ada yang baru deal dan baru buka di akhir 2019. Maret 2020 pandemi. Ya balik lagi, bisnis kemitraan ini ya kita tidak bisa menjanjikan keuntungan, tapi kita menjanjikan bukan menjanjikan, kita memberitahu bahwa proyeksinya Ya, seperti ini, existing yang udah ada seperti ini. Ya kita mau bermitra harus tahu dulu resiko dan ya. Dalam bisnis pasti keuntungannya. ada. Ya kalau untung mah enak lah, kita ngomongin masalah enaknya mah. Tapi kalau berbicara kerugian atau resiko, ya mitra kita juga harus tahu seperti apa. Nah dari situ oke, dan emang balik lagi nggak ada yang tahu COVID ini ada. Iya, iya. Dan datang akhirnya 2020 itu saya coba bertahan, membantu mitra-mitra ngesubsidiin dulu dari segi bahan baku dan sebagainya agar tetap berjalan gitu. Sampai akhirnya di Oktober 2020 itu cuman nyisa 4 outlet. 4 outlet. Dari 12 sisa 4 karena pandemi. Tapi dari pandemi juga saya belajar. Ya. Ya balik lagi, bisnis bukan hanya up and down saja, tapi berputar kehidupan. Seperti roda gitu kan. Kita dari bawah, kita gimana caranya bisa mengayuh untuk balik lagi ke atas gitu. Saya belajar dari pandemi, oh ternyata banyak yang tutup itu karena operasional yang terlalu besar. Awalnya konsepnya itu ruko atau rumah, Mas. Kemitraannya tuh gitu. Jadi ya memang benar ada minimal untuk tempat bisa menampung 40 sampai 50 orang. Iya, iya. Karena kita ada dine-in-nya. Dine-in-nya itu hampir 60% dulu. 40% yang online. Nah, sekarang setelah dari 2018 sih tren online itu makin banyak, dan kemudian pandemi tren untuk makan di tempat itu terbatas. Ya kenapa tidak kita perkecil biaya operasional dengan tempat yang lebih kecil, terus membuat konsep booth. Ya, dari situ saya mulai bangkit lagi, coba bangkit mengeluarkan kemitraan yang apa ya, express mungkin bisa dibilang, ready to go ya. Oh, ready to go. Oke. Berarti di pandemi ini otomatis kan memang merubah habitat. Betul. Habitat behavior orang berubah. Yang awalnya dine-in, yang awalnya kalau makan atau kuliner atau apa dia harus pergi, harus berkunjung ke sebuah tempat, akhirnya berubah hal apapun yang bisa delivery atau bisa instan. Ini saya coba menariknya adalah sebetulnya sebelum pandemi itu sempat menang beberapa atau mendapatkan apresiasi ya, beberapa penghargaan mungkin bisa dibilang 2017 Best Top 5 Merchant GoFood Kota Bandung. Betul. Tahun 2018 Best Top 10 Merchant GrabFood. Ya. Tahun 2018 menang 5 terbaik juara nasional penerus warisan kuliner. Ya. Oke, karena ini keluarga. Betul. Resep keluarga akhirnya dapat. Nah, 2018 akhirnya 2019 2020 pandemi. Ya. Nah, pengembangan apa yang berbicaranya behavior yang berubah itu tadi, yang sampai akhirnya jadi sistem ekspresnya itu perubahannya membaca dalam hal apa? Apakah memang karena behavior itu, ataukah memang karena dinamika bisnisnya sekarang kemitraan jadi berbeda atau gimana? Mungkin karena kembali lagi ke behavior pandemi, orang banyak pesan online, jarang keluar, lebih baik milih di rumah aja, sampai keluar hashtag di rumah aja kan. Iya, betul. Ya sebelum ke Express saya ngeluarin frozen. Oh, frozen food gitu lah. Frozen foodnya lumayan jalan, dari situ baru ngeluarin Express. Kenapa Express? Saya kembali lagi untuk meminimalis operasional. Dari segi sewa tempat yang fixed cost harus dibayar. Yang besar, kalau dengan segi Express kita hanya sewa tempat kecil lah. Yang bisa untuk bangun booth 3x4 atau 4x5. Jadi mengurangi resiko, memperkecil resiko. Memperkecil resiko. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang tidak terimbas
COVID. Hmm, hmm. Ada yang terimbas dan ada yang tidak terimbas. Jadi ada yang ingin mengembangkan bisnis apa lagi nih, Ya. tapi dari zaman sekarang, zaman lagi COVID, takutnya buka bisnis baru malah hancur. Hmm, Nah, gimana caranya? Diperkecil resikonya hmm. dengan si nilai franchise yang lebih kecil dan konsep yang ready to go tadi gitu. Oh, kenapa Express? Karena bisa dibilang paket kemitraannya lebih kecil, lebih simpel mungkin gitu ya. Karena berbicaranya karena berarti di sekarang terakhir update sudah berapa mitra? Sekarang jadi alhamdulillah bangkit lagi jadi 8. Jadi 8. Nambah 4. Jadi dari 2021 sampai 2022 itu nambah 4. Oh, berarti yang 4 itu sekarang masih tetap existing berjalan. Alhamdulillah. Nah, menariknya tadi dari 4 yang tutup karena kondisi itu Sorry, 8. 8 ya? 8. Berarti 8. Oh, karena awal 12, 8 tutup karena pandemi dan sekarang masih eksis ada 4. Akhirnya di pandemi nambah lagi 4. Jadi 8. Nah, mungkin dari Mas Fajar, hal apa sih sebetulnya yang harus dilakukan poin-poinnya ketika join kemitraan? Karena dalam arti kan mitra ini konteksnya dia bersama-sama melakukan sebuah usaha, kan seperti itu. Jadi, nah hal apa aja sih dari pengalamannya Mas Fajar ketika ada mitra yang join berbisnis kemitraan ini? Yang namanya bisnis tetap harus ada controlling. Jadi ketika mitra join, kita jelasin gimana cara kerjanya dan sebagainya, cara melihat report, ya tetap harus dikontrol lah. Nggak bisa kita franchise atau kemitraan atau ya mau bisnis dalam segi apapun lah, dalam skema sistem seperti apa, tetap harus ada controlling gitu. Dan ada pengembangan juga. Jadi tidak bisa mengandalkan dari pusat saja, karena pusat hanya istilahnya apa ya, mata elang apa ya? Ya. Yang melihat dari atas, tapi yang lebih detail kan tetap owner si mitra yang ada di tempat gitu. Yang bisa membaca daerah sekitar juga. Betul. Pasti otomatis mitranya itu sendiri. Nah, kalau dari Ayam Madu Si Bangkong ini, ketika berbicaranya ada yang berjalan kemitraan, itu disupport dalam hal promosi atau apa gitu? Ya, dari promosi kita bantu support tapi secara general. Jadi promosi dari pusat mungkin contohnya 17 Agustus. Kita bikin promo untuk 17 Agustus nasional. Tapi ada kalanya si mitra membuat promo lokal. Misal kayak yang di Indramayu, Bogor, Bekasi, ada hari jadi kotanya, itu bisa tuh si mitra inisiatif bikin promo. Jadi nggak selalu mesti nunggu dari pusat juga. Iya. Mereka juga harus berkreasi juga lah. Terus kemudian kayak misalkan kalaupun mau menambahkan menu, silahkan diajuin. Contoh ada makanan daerahnya mau dimasukin, ya besok aja nggak apa-apa, asal tidak bertabrakan dengan menu yang udah ada dari pusat. Atau guideline yang dari pusat. Nah, berarti ya itu harus disesuaikan dengan karakter masyarakatnya juga, aktivitas masyarakatnya juga, bahkan sampai ke hal kebanggaan terhadap masyarakat lokal tersebut atau daerah tersebut. Betul. Yang tadi Mas Fajar sampaikan ya, menu atau salah satu rasa yang memang bisa diinovasikan atau dikolaborasikan kan sebetulnya. Kayak contohnya aja Mas, yang brand besar lakuin, sekelas McD. Ya, betul. Nasi ayam itu nggak ada bukan nggak ada, ada beberapa yang tidak ada di beberapa negara lain kan. Dia menyesuaikan di Indonesia karena konsumennya suka nasi. Menyesuaikan, walaupun emang sebenarnya McDonald ini kan burger ya, yang diangkat awalnya. Betul, burger. Kayak gitu. Ya sampai akhirnya sekarang pun McD pun ada nasi uduk kalau pagi itu menu breakfastnya tuh ada nasi uduk, ada terakhir tuh kemarin pun rendang kalau nggak salah. Betul. Apa rendang gitu. Nah itu yang
memang harus ditonjolkan sesuai dengan masyarakat. Apalagi ini berbicaranya kuliner. Betul. Nah, kuliner yang udah bisa dibilang mateng lah, Mas Fajar ini berjalan. Lebih menariknya sekarang Mas Fajar sedang menggeluti fashion. Fashion ini yang lebih menarik karena hal yang sangat berbeda. Satu, tapi sama-sama memiliki tingkat rasa. Cuman bedanya rasa dalam apa ya yang dikonsumsi, tapi ini rasa dalam hal style mungkin gitu ya, Mas Fajar. Nah ini menarik, jadi founder berarti di apa Featherless bebas. Oh, Featherless itu baru berjalan sekarang baru. Betul. Itu Featherless berdiri di 2 Desember nggak masalah. Oke. Akhir tahun 2 Desember 2021. Ya. Sekarang sudah berjalan. Ya dari awal. Sebenarnya jomplang banget kan ya, dari makanan ke baju gitu. Ya mau nggak mau kita harus berubah, mempelajari dari yang awalnya cara menggoreng, sekarang belajar cara menjahit. Yang biasanya cek bahan ayam, cek gula, cek beras, cek minyak, harga, sekarang cek bahan kain, kayak gitu. Ya emang namanya bisnis kan berproses, tetap harus belajar lagi. Saya bersama teman, kebetulan ada 3 di Featherless. Satu megang marketing, saya operasional dan produksi, satu lagi dari segi keuangan. Tiga pilar yang menurut saya dalam bisnis ini penting lah. Marketing untuk menjalankan gimana cara pemasaran, branding dan sebagainya. Keuangan itu untuk pengereman, controlling, budget yang keluar dan ya ACC dana yang keluar seperti apa, dan produksi dan operasional ya gimana mau jalan nih si brand, si perusahaan, produksinya seperti apa, kualitas barangnya seperti apa. Ya awal mulanya kan di 2021 saya main fashion ini, awalnya saya jualin barang orang. Reseller. Oh, ternyata owner Ayam Madu Cibangkong jadi reseller juga di fashion. Ya namanya usaha itu, kalau di agama saya di Islam kan ada 9 pintu rezeki itu dari berdagang tuh. Ya saya baru punya satu dagangan. Ya saya coba buka keran-keran yang lain. Siapa tahu di bisnis F&B sedang naik turun, saya coba ke bisnis pakaian fashion. Karena sebenarnya ada 2 kesamaan, walaupun 2 perbedaan dari kuliner ke baju gitu ya. Tapi 2 persamaan. Ada 1 kesamaan dari 2 bisnis ini. Sama-sama kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Betul. Pangannya udah ada, saya pengen coba di sandang. Ya manusia pasti beli baju gitu. Kebutuhan pokoknya. Nah dari situ saya coba sih, saya tes dulu reseller, saya sebagai reseller ngetes barang apa yang laku. Ya ternyata jualan jeans itu laku gitu. Nah saya dan teman saya jalan, dipikir-pikir kenapa nggak kita bikin brand sendiri gitu. Kenapa nggak kita buka sendiri? Ya udah coba kita buka sendiri, produksi sendiri. Walaupun emang resikonya lebih besar, tapi balik lagi yang namanya bisnis kan emang ada resiko dan keuntungan lah. Tapi kita harus tertakar biar tidak terlalu ngeblong gitu kan. Nah jadi ya sudah, kita bikin brand agar penjualan yang kita lakukan tidak sia-sia, brandingnya jalan, diingat sama orang gitu. Dari situ. Ya jadi top of mind. Yang menariknya tadi yang Mas Fajar sampaikan itu 4 pilar dalam hal bisnis sebetulnya. Marketing, operasional, finance, dan human resource juga. Karena itu 4 pilar bisnis yang ya karena sudah dimasak dalam tanda kutip di bisnis yang Ayam Madu Cibangkong. Akhirnya beliau geluti di fashion, beliau jadi reseller dulu, dan akhirnya sekarang buka Featherless. Kebebasan. Agak sulit sih. Featherless. Baik. Lebih sebenarnya kita pingin buat orang-orang tuh bebas, tidak pusing mau ngambil baju, milih baju apapun.
ya lu mau jadi diri lu sendiri ya sok aja. Tagline kita live yours. Oh. Live yours, hidup lu gimana lu mau pakai setelan kayak gimana, produk dari kita bisa mengakomodir diri lu mau jadi kayak apa. Tapi yang Veterless ini nggak akan jadi kemitraan juga, nggak? Mungkin, agak unik. Mungkin nanti ada wholesale. Wholesale. Oke. Ya mungkin sistem wholesale dan kemitraan nanti ya hampir 11-12 lah. Iya, betul. Kayak gitu. Dari segi pendistribusian barang kayak gitu. Sekarang berarti offline apa online? Online. Online lah, fokus di online. Store-nya belum. Oh, masih. Ya, masih baru jalan 6 bulanan lah berarti kan. Oh, 6 bulan. Di awal berarti udah keluar produk apa nih? Kita awalnya di jeans, tapi kita bikin produk esensial. Dalam artian esensial tuh jaket, kemeja, kaos, kemudian sweater, hoodie, crew neck. Ya kita lengkapin lah agar si live yours itu terpenuhi oleh si konsumen. Gitu. Jadi kamu pakai jeans apapun, atasannya kita sediain lah yang cocok dengan lu mau jadi apa. Lu mau jadi apa? Jadi yours, hidup ya, lu gimana lu lah. Live yours, be yourself. Karena yang saya pahami dalam segi fashion, Mas Fajar, ketika sudah percaya diri, confidence, ya otomatis akan terlihat menarik. Betul. Ya, dan yaitu menariknya tadi 3 poin tuh, saya udah ada pangannya usaha. Ya. Sandangnya berarti nanti bakal papan. Amin. Berarti bisnis properti nanti. Ya, amin. Ya, mungkin buat terakhir dari Mas Fajar selaku pengusaha, pelaku usaha startup, hal apa yang harus ditanamkan untuk mindset squad semua yang akan mulai bisnis? Oke, untuk semua squad yang nonton YouTube ini, video ini, mulailah action. Jadi dari beberapa ide, jika kamu nggak ada action, nggak akan kelihatan hasil yang bisa kamu raih. Jadi jadilah orang yang mau berubah atau punah. Kayak contohnya saya Ayam Madu Si Bangkong, ketika ada pandemi, ketika saya tidak berubah, tidak menyesuaikan dengan keadaan, saya bisa punah. Dari yang bisa 4 bisa habis bahkan. Ketika saya tidak berpikir, tidak berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Gitu Mas Edo. Tadi pesan dari Mas Fajar menarik dengan perjalanan bisnisnya startup yang dimulai dengan kemitraan dari Ayam Madu Si Bangkong sampai akhirnya sekarang mengguliti bidang fashion. Betul. Seperti itu. Dan kalau saya tadi nangkep sebetulnya ada 3 poin yang bisa diambil dari Mas Fajar selaku pengusaha startup: belajar, baca, dan berinovasi. 3 hal ini yang saya lihat dari Mas Fajar itu lakukan, selalu belajar, bahkan ketika mau usaha fashion pun beliau belajar dan beliau baca dengan mengikuti jadi reseller dulu, sampai akhirnya beliau inovasikan dari brand Veterless tersebut. Pada dasarnya kita harus selalu berjalan, harus selalu belajar, itu paling utama. Karena ada 1 poin dari Sultan Syahrir, salah satu founding fathers Republik Indonesia juga, bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Terima kasih.